Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Dede Rosita dari SMPN 1 Cipendei, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Yuyun Yusmilah. Beliau adalah guru IPA atau ilmu pengetahuan alam di SMPN 1 Cipendei. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu mengajar di kelas berapa sekarang? Di kelas 7 dan kelas 8. Oh iya. Dan nanti Ibu akan supervisi untuk pembelajaran IPA-nya di kelas 7. Ya. Baik Ibu, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Siap. Sebelum nanti saya akan amati jalannya atau proses pembelajaran di kelas yang Ibu ajar. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi nanti di kelas Ibu. Tujuan proses supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan Ibu lebih percaya diri lagi sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada murid. Baik, untuk tujuannya tadi sudah, dan sekarang saya mulai ke pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran nanti apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Miss Nita. Untuk kali ini saya mempunyai tujuan di kelas 7B ini Ya. untuk mendeskripsikan. Jadi peserta didik itu mampu mendeskripsikan besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian juga dengan melalui percobaan ini peserta didik mampu melakukan atau menggunakan alat ukur besaran pokok dan besaran turunan yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya. Betul. Yang pertama mengetahui besaran pokok dan besaran turunan dan alat ukur. alat ukur. Ya. Dan yang kedua mungkin keterampilannya. Iya, keterampilannya. Itu tujuan yang pertama itu tentang pengetahuannya, yang kedua tentang keterampilannya. Baik, berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilannya, area pengembangan secara khususnya yang ingin Ibu capai bagaimana? Atau yang ingin diobservasi oleh Ibu? Yang ingin diobservasi kali ini yaitu tentang penggunaan alat ukur, berarti berfokus pada keterampilan anak menggunakan alat ukur. Alat ukur yang digunakan, alat ukur panjang, alat ukur suhu, waktu, apalagi ya? Dan volume. Iya. Betul. Baik. Dan kemudian rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas, baik itu dari segi strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya atau metode pembelajarannya, yang mana yang akan Ibu gunakan? Untuk metode pembelajaran yang saya akan lakukan yaitu dengan menggunakan metode presentasi, kemudian juga praktikumnya secara estafet dengan menggunakan model pembelajaran PBL, kemudian juga intinya ke scientific. Ya. Kalau untuk ini Bu, metodenya? Metode yang digunakan metode Yang tadi ya, problem based learning. Kemudian juga pasti anak lebih dulu kita survei untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik ya, disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Baik Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan? Untuk media pembelajaran yang digunakan ada tayangan video berarti seperti biasa Infocus, LCD dan sebagainya. Kemudian juga alat-alat yang digunakan untuk pengukuran, seperti penggaris, rollmeter, termometer, kemudian juga stopwatch. Kita menggunakan handphone, kemudian juga gelas ukur. Pokoknya alat praktikum untuk pengukuran. Baik. Kemudian Ibu ini kapan akan melakukan kegiatan pembelajarannya? Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu. Hari Rabu di jam kedua, 3, 4 karena saya menggunakan 3 jam pembelajaran. Oh baik. Hari Rabu tanggal 6 September ya. Betul. Baik, nanti saya akan berkunjung ke kelas yang Ibu ajar ya. Dan saya akan mencatat hal-hal yang terjadi atau selama proses pembelajaran di kelas.
Baik Ibu, semoga kita sehat selalu Ya, ya, amin. Terima dan kasih. dimudahkan segala Ya. urusan kita, dan nanti kita akan bertemu lagi hari Rabu ya Bu ya. Iya. Oh iya, ini untuk yang terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Lebih apa ya, dengan percakapan kita kali ini lebih mempersiapkan diri untuk nanti pada saat praktikum hari Rabu, kemudian juga lebih terencana mungkin, lebih cross check lagi tentang apa media yang akan disiapkan, kemudian juga alur pembelajarannya seperti apa, lebih siap-siap lagi nih. Nah, jadi Ibu lebih siap, terencana, lebih pede. lebih pede ya, lebih matang ya Iya, perencanaannya. betul. Iya. Baik Ibu, terima kasih Ya, atas sama-sama. waktunya. Ya. Mohon maaf saya mengganggu ya Bu Ya, ya, ya. mengganggu aktivitas Ibu. Semoga dengan adanya kegiatan atau percakapan praobservasi ini Ibu menjadi lebih percaya diri lagi Ya. dan lebih siap lagi dalam Amin. memberikan pembelajaran yang terbaik untuk Ya. peserta didik. Ibu terima kasih atas Ya, waktunya ya sama-sama. sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama baiknya pada alamatnya mulai. Coba angkat tangan siapa yang sudah sarapan hari ini? Sarapan dulu, kesiangan ya. Sama dong kayak ibu. Ya udah. Mudah-mudahan hari ini tetap semangat untuk kelas 7. Tolong coba bersihin aja, dicek dulu kalau digoyang-goyang. Dua-duanya digoyang-goyang. 1, 2, 3. Ulangi lagi, tangan kiri digoyang-goyang, tangan kanan digoyang-goyang. Sudah semangat? Sudah. 1, 2, 3. Oke. Ya, bisa pakainya. Di meja 3 ada apa? Stopwatch, tapi stopwatchnya kita menggunakan handphone. Berarti stopwatchnya yang digital. Oke, di kelompok 4 ada apa? Namanya apa itu? Namanya apa? Termometer. Di kelompok 6 apa namanya itu? Lampu ukur atau gelas. Ya. Minggu kemarin kita sudah sedikit belajar tentang penggunaan alat. Ada yang tahu nggak bagaimana cara menggunakan penggaris? Tahu? Muhammad
Nih, di sini pernyataannya ladang tembakau Pak Ahmad seluas 4,5. Besaran di sini adalah luas. Ini luas ini besaran pokok besaran turunan. Turunan. Nilainya ada di sini. Satuannya begitu juga yang bawahnya, lihat yang bawahnya. Tinggi badan Asia diketahui 76 cm. Berarti besaran apa? Tinggi atau besaran kan? Ya. Nilainya 76. Satuannya. Yang nomor 3, Naufal mengendarai motor dengan kecepatan 50 km/jam. Berarti besarannya apa? Materinya tentang jar dan peluru. Tapi sebelum itu, Ibu minta salah satu seorang di sini yang bisa mengambil atau menyimpulkan pembelajaran pertemuan. Yang bisa laki-laki 1 orang, perempuan 1 orang. Terus tadi laki-laki, ada yang mau perempuan? Oke, Yuri silakan berdiri. Ya, sama dulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran ini, kami dapat menyimpulkan melakukan pengukuran dengan menggunakan garis, meter, pohon, gelas ukur, dan meteran. Dari pembelajaran ini juga kami dapat kerjasama yang baik, gotong royong, dan kekompakan yang bisa dilakukan. Dan semoga dari kami oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Neta Dede Rosita, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Ciwidey. Nah, kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dan masih ditemani dengan rekan saya yaitu Ibu Yuyun Yusmillah. Juga di samping kiri saya ada pengajar praktik saya yaitu Bapak Andriansyah Zulfikar. Baik, dalam Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi pembelajaran pada saat itu ya Bu ya. Dan Ibu sudah melakukan yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, ini pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan pembelajaran yang saat itu diobservasi? Atau pada saat pembelajaran di kelas pada saat itu? Nah, pada saat pembelajaran di kelas, saya melakukan percobaan pengukuran dengan berbagai masyarakat. Secara tidak langsung saya merasa bahagia karena anak-anak ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Kemudian juga aktivitasnya juga sudah bagus, semua bekerja, tidak ada yang ngobrol. Kecuali mungkin nanti untuk kedepannya kita tambahin alatnya lagi. Karena kemarin stopwatch yang manual itu belum ada. Kita memakai stopwatch yang digital. Jadi mungkin dari segi fasilitasnya ya belum komplit ya. Untuk kesertaan itu sudah bagus, tidak ada. Kemarin kan Ibu saya lihat dalam penampilan ya. Tampilan. Berarti coba boleh Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan. Jadi di topik ini saya mengembangkan tentang pengukuran besaran, panjang, kemudian suhu, kemudian waktu. Jadi peserta didik diharapkan setelah melakukan percobaan mereka terampil dalam menggunakan alat ukur tersebut. Jadi alat ukur tersebut memang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai dengan menggunakan alat saja mereka tidak bisa. Kemudian dengan ukur tinggi badan kalian dengan menggunakan manometer. Kalau misalkan sudah dikasih pelajaran orang, kemungkinan mereka sudah tahu. Kemudian mengukur dengan menggunakan termometer. Yang diharapkan mereka sanggup mampu dan mampu untuk menggunakan. Jadi
ada beberapa memang dianggap gampang, tapi sebetulnya itu ada tahapannya. Seperti menggunakan termometer kan tidak bisa langsung, ini seperti ini, tapi kan harus dengan menggunakan skala dengan mata, tidak bisa melihat dari tinggi. Seperti gampang, tapi memang ada tahapannya. Jadi nanti hasil yang di hasil kuantitatif. Jadi mungkin karena anak dalam panjang juga ya masih bingung. Misalkan panjang yang mana, yang inci atau yang senti? Kebanyakan anak yang inci itu masalah. Ya betul sekali. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan ke anak-anak? Kemarin itu saya mengembangkan area keterampilan. Tapi sebelumnya saya menjelaskan juga pengetahuannya seperti apa nih materinya. Misalkan alat ukur besaran pokok seperti apa, besaran kurung mana seperti apa, alat ukurnya apa, diterangkan dulu sebelum kita melaksanakan. Menurut Ibu itu sudah berhasil atau masih perlu peningkatan lagi? Saya pikir masih perlu peningkatan. Jadi karena belum ada alat yang belum lengkap, kemudian juga masih ada anak yang sudah diterangkan sebelumnya di secara teori, pada saat pelatih masih kebingungan. Karena tidak fokus pada saat kita menjelaskan. Jadi kekurangannya karena fasilitas yang kurang lengkap ya, kemudian anak yang kurang fokus. Menurut Ibu apakah itu kekurangan atau kendala pada saat belajar? Kalau fasilitas kendala mungkin ya. Kalau misalkan itu masih bisa kita evaluasi, masih kita bisa memenuhi. Itu mungkin saja kekurangan dari diri saya sendiri yang tidak bisa mengendalikan kelas, atau mungkin anaknya memang seperti itu, ya kita evaluasi bersama-sama. Mudah-mudahan kedepannya anak dan peserta didik dan kita bisa menghasilkan tujuan yang sama. Tapi ini ya benar, sharing aja ya, saya juga di kelas selalu ada ya anak yang seperti itu. Sebagian besar memang anak pada saat praktek itu kan termotivasi, ada semangatnya, ada antusias, tapi masih ada yang fokus. Nah ini sharing aja ya Bu ya. Menurut Ibu sikap anak kurang fokus atau kurang memperhatikan atau kurang terlibat aktif itu menurut Ibu kenapa bisa seperti itu? Apa yang Mungkin anak cenderung untuk ada udah sama orang lain gitu, saya mau udah nyimak aja gitu. Ada yang gitu, jadi karena dipegang sama temennya, jadi dia tuh cuma melihat, jadi pada saat disuruh, rumahnya tadi teh gitu. Jadi terlalu mengandalkan orang lain, terus tidak pede terhadap kemampuan diri sendiri. Jadi ada saya mah bisa sih Gana, tapi kalau tidak memaksakan diri ya tidak. Karena kurang percaya diri. Kemudian bagaimana nih rencana Ibu ke depannya agar semuanya rata ya, mulai dari percaya dirinya lebih baik lagi, lebih meningkat lagi sehingga bisa terlibat aktif dalam setiap pembelajaran. Menurut Ibu bagaimana nih rencana? Jadi untuk kedepannya saya akan melibatkan semua. Nah kemarin saya pernah di kelas melibatkan pembelajaran galeri walk. Jadi semua siswa diharapkan itu mampu untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Itu metodenya galeri walk. Itu bagaimana? Itu sama, jadi semua peserta didik dari awal sampai akhir semua terlibat. Pokoknya nggak ada yang misalkan kalau sudah angkat tangan, yang lain harus bagian bawahnya. Kemudian nanti pada saat terakhir mereka harus menceritakan kembali apa yang mereka tulis, apa yang mereka gambarkan ke temannya, sharing dengan sesama teman. Jadi seperti pameran aja gitu, semua peserta didik harus sabar dituntut untuk sabar, untuk menguasai dan juga menguasai permasalahan yang sedang. Jadi akan, kalau saya mah dulu nyebutnya bukan dulu sih, kalau saya mah atau workshop ya. Nah, hari ini misalnya namanya galeri walk. Oh, galeri walk. Jadi kayak foto ya, kayak kita video tuh ya, pameran gitu. Nanti diterangin sama teman misalnya kelompok yang lain. Tapi jangan satu orang, semua harus ngomong. Ibu, saya ingin ya nanti Ibu sudah ini mencoba di kelas lain ini menerapkan. Bagaimana Bu? Tapi ini berhasil. Yang galeri walk alhamdulillah berhasil. Jadi tidak ada lagi yang hanya diam gitu ya. Nah, mungkin Ibu untuk di kelas lain sudah nih ya. Nah, di kelas 7B ya yang waktu itu kira-kira mau kapan nih galeri walk atau strategi ini mau
mau diterapkan juga di kelas yang lain. Mungkin di pembelajaran topik yang selanjutnya biar bervariasi. Jadi intinya anak bisa ikut serta yang terlibat ya, fokus peserta didik. Baik Ibu, terima kasih, ini jawabannya luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini juga sebagai inspirasi saya ya, ada gallery work gitu ya. Jadi anak membuat pekerjaan anak nanti di-share gitu ya ke teman-teman. Dipresentasikan ke teman. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf atas karena saya mengganggu ya aktivitas Ibu, mengganggu waktunya sebentar. Dan ini saya pokoknya mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan untuk arah yang lebih baik lagi, memajukan anak lagi supaya dapat percaya diri lagi dan lebih fokus dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Semoga rencana Ibu berhasil di setiap kelas dan bisa tersampaikan ya, bisa direalisasikan. Baik, saya selanjutnya akan memberikan selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Pengajar praktik untuk memberikan umpan balik Bapak, tanggapan terkait dengan percakapan pasca observasi ini. Di pasca observasi ini pertanyaannya sangat menarik. Kemudian dari berbagai aspek yang diberikan itu sudah runtun. Hanya mungkin satu yang ketinggalan tadi tidak memunculkan pertanyaan dari catatan observasi. Oh iya. Kita membicarakan, saya kemarin menemukannya ini loh, kenapa itu bagaimana memang pertanyaan ini jangan sampai kita memunculkan asumsi dulu ya, asumsi kita jangan disampaikan. Kemudian kita akan meminta yang dirasakan oleh observan itu apa, selaku ada di bawahnya, kemudian yang dirasakan kekurangannya apa. Jadi kita menggali dari sana dulu, kita coaching, dia menemukannya sendiri. Kalau misalkan dia mengatakan tidak menemukan hal yang kurang atau gimana, kita baru memberikan sebuah hasil observasi kita. Hasil observasi ini dikaitkan antara dari perencanaan dari itu dari RPP-nya, kemudian observasinya itu disatukan. Nah, nanti akan dilihat benar nggak yang direncanakan dengan yang dilakukan di dalam kelas itu sesuai atau tidak. Kemudian pada saat pertemuannya kalau nggak sinkron, temannya boleh tunjukkan itu apa yang terjadi. Ada sesuatu yang tidak tercapai tapi di situ gitu kan. Terus kalau misalkan ada yang ditemukan, saya tanyakan misalkan kemarin tuh ada anak yang diam aja gitu kan, atau yang bukan itu kenapa gitu kan. Itu bisa menggali dari hasil observasinya. Tapi jangan ingat bahwa dari pasca observasi ini yang kita lakukan adalah menggali coaching. Coaching itu kan dalam artian kita tidak menjudge, kita tidak memberikan suatu asumsi, tapi kita menggali bahwa observan itu sadar sendiri dengan apa yang terjadi pada dirinya dan melakukan nanti ada perbaikan ke depannya seperti apa. Itu mereka. Terus ditajamkan lagi, memang cuma ada 3 yang beruntun yang ingin dicapai di kelas ini. Yang penting itu adalah observan sadar bahwa dia apa kelebihannya atau kekurangannya sendiri. Itu sih. Terima kasih Bapak ya. Baik. Baik. Ibu terima kasih banyak ya, Bu Yuyun ya. Bapak terima kasih. Dan baiklah, sekian percakapan pasca observasi dari saya. Terima kasih atas perhatian.